sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat dimensi iman Kristiani kita terus menelusuri dan masih kita berbicara soal iman. Supaya kita menemukan perspektif yang tepat dan bagaimana hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan beriman dengan benar kepada Tuhan tentunya. Kali ini kita akan memikirkan tentang seorang perwira di Kapernaum. Kitab Injil Matius pasal 8, 5 sampai 13. Kitab Injil Matius pasal 8, 5 sampai 13. Saudara siapkan. Namun sebelumnya kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang kembali mempersekutukan kami lewat dimensi iman Kristiani. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong kami di dalam kehidupan beriman kami, supaya kami boleh mempunyai pemahaman yang benar, beriman benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Matius pasal 8, 5 sampai 13, demikian firman Tuhan saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada yang seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku yang kekasih, ketika membaca ini dengan segera orang akan tertarik bagaimana iman sang perwira telah membuat hambanya sembuh. Orang akan sangat tertarik bagaimana dengan peristiwa mujizat dan kesembuhan. Pasti itu yang menjadi konsentrasi kita, bukan? Sejujurnya, iya, karena memang itu yang menyenangkan. Padahal kalau kita membaca dengan teliti bagian ini, maka sebetulnya ada tekanan menarik di sana. Apa yang mau dibicarakan Yesus? Yaitu kekaguman ketika dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman seperti ini tidak pernah aku temukan, bahkan di antara orang Israel sekalipun." Nah itu yang harusnya jadi konsentrasi kita. Tapi kan kita kurang suka dengan ayat itu ya. Kita suka sudah sembuhnya. Maka seringkali kita tidak menangkap message utama dari kitab itu apa. Karena kita sudah berkonsentrasi pada kesukaan utama. Apa yang menjadi kesukaan kita dalam membaca Alkitab. Camkanlah ini. Dikatakan ada seorang perwira mendapatkan Yesus di Kapernaum. Seorang perwira. Pasti bukan seorang Yahudi saudara. Itu sebab juga Yesus membandingkannya di antara orang Israel. Seorang perwira. Kemungkinan paling besar tentu dia seorang Roma yang bertugas untuk wilayah lebih kecil. Pada provinsi, kabupaten, dan kecamatan kira-kira begitu ukurannya. Maka si perwira ini datang untuk pembantunya. Untuk hambanya. Ini menjadi menarik lagi yang kedua. Pertama dia perwira yang bukan Israel, dan yang kedua dia mau datang kepada Yesus dengan meluangkan waktunya untuk hambanya. Berarti ini seorang yang cukup menyenangkan begitu ya, sebagai majikan yang sangat care terhadap bawahannya. Sehingga hambanya sakit, dia berusaha dengan 1001 cara. Saya pikir pasti sudah dibawa ke tabib. Tapi kemudian dia dengar ada Yesus datang. Lalu dia kemudian datang lagi kepada Yesus. Berharap sebuah pengharapan yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia sebetulnya hanya seorang yang mendengar sayup-sayup siapa itu Yesus. Dia tidak tahu persis. Dia bukan Israel, saudaraku. Tetapi yang dia tahu bahwa ada seorang tabib, ada seorang guru, ada seorang penyembuh yang hebat yang bernama Yesus. Dan dia berharap Yesus bisa menyembuhkan hambanya. Maka niat yang sangat luar biasa
agung pada hatinya. Bagaimana seorang perwira rela meluangkan waktu datang kepada Yesus yang tidak dikenalnya. Hanya untuk kesembuhan bukan dirinya, tetapi hambanya, pembantunya. Sesuatu yang di dalam gereja, di dalam kehidupan orang Kristen sering diabaikan. Sesuatu yang sering kali juga tidak menjadi perhatian kita, bukan? Karena semua VIP itu adalah orang-orang penting. Kadang-kadang kita menciptakan kelas-kelas yang tidak ada di Alkitab. Tetapi orang Roma itu tahu bagaimana menjadi seorang manusia yang berintegritas, manusia yang bermutu, pemimpin yang memikirkan bawahannya, perwira yang memikirkan hambanya. Maka dia berkata kepada Yesus, hambaku terbaring di rumah, sakit lumpuh, dan dia sangat menderita. Saya pikir lagi berikut sudah sakit lumpuh, hambanya itu masih dipakainya juga dan dirawatnya. Sangat menderita dan dipikirkannya. Hebat juga ya. Mestinya sudah selesailah. Kamu tidak boleh lagi ikut saya. Kan selesai begitu ya. Saya tidak tahu seberapa lama hamba itu ikut dan berprestasi dalam moralitas dan pengabdian kepada sang perwira. Sehingga menciptakan sebuah hubungan yang indah. Tetapi yang jelas si perwira menunjukkan kelas sebagai rasa kemanusiaan tinggi yang ditunjukkannya dengan kepedulian terhadap hambanya. Yesus memperhatikan itu dan berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Mengapa Yesus begitu interesting pula terhadap jawaban itu dan berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya? Bukankah orang itu perwira Roma, saudaraku? Saya pikir menjadi penting bagi kita bahwa Tuhan sangat menghargai kita. Bukankah Yesus mengajarkan, engkau memberi aku makan waktu lapar, minum waktu aku haus, pakaian waktu telanjang. Lalu ditanya, bilakah? Yesus menjawab, ketika engkau peduli kepada orang-orang yang miskin, yang susah. Kan begitu tak? Kepeduliannya terhadap orang susah, orang yang tidak berdaya, menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam rasa kemanusiaan yang penuh dengan perhatian. Karena itu dia begitu respect kepada si perwira, karena si perwira itu bertindak untuk menolong hambanya, untuk menolong orang yang susah, untuk melakukan sesuatu yang memang Allah mau dan Allah ajarkan. Itu sebab kemudian Yesus berkata, aku mau ke rumahmu, aku mau datang ke rumahmu. Menarik saudara. Sejauh mana sebetulnya hidup kita seperti itu? Kita ini adalah manusia-manusia yang hidup hanya bagaimana kemudian kaya, tambah kaya, dan tambah kaya, dan tambah kaya. Dan bagi kita itulah berkat, tidak lebih, tidak kurang. Padahal berkat adalah bagaimana bisa membagikan kekayaan, bukan menumpuknya untuk diri kita. Sampai kita punya banyak luar biasa, pakai berlebihan. Sementara banyak orang berkekurangan. Lebih label kita Kristen, atau mungkin majelis, atau mungkin juga pendeta. Tidak cocok bukan? Seharusnya kita malu terhadap fakta-fakta seperti itu. Kita mesti belajar dari perwira Roma ini, orang asing ini, yang bagaimana dia belajar untuk memahami kebenaran dan melakukan, bagaimana dia menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, dan dia buktikan dengan mau care terhadap hambanya itu. Tetapi kemudian yang menarik lagi, kalau tadi adalah sikap humanisnya yang dia tunjukkan, sekarang pemahaman teologis dia juga cukup mengagumkan ternyata. Kenapa? Pada waktu Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu, dia berkata tidak perlu. Menarik saudara. Pada waktu dia mengatakan tidak perlu, dia bilang begini, kenapa tidak perlu? Karena aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tuhan, kurios. Kata kurios bisa berarti Tuhan dan bisa berarti Tuhan. Tuhan dipakai di situ Tuhan untuk menunjukkan betapa orang Roma itu tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Beda dengan kita mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dia hanya memahami Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dia sudah tahu merendahkan dirinya, menempatkan di bawah dan berkata, jangan, aku tidak layak menerima Tuanku. Padahal jelas saya berani bertaruh. Pakaiannya pasti lebih bagus pakaian perwira itu. Kekayaannya pasti luar biasa perwira itu. Penampilannya pasti menang perwira itu. Karena Yesus tercatat sebagai anak tukang kayu. Yesus tercatat sebagai anak bukan orang kaya. Ya. Nah oleh karena itu, apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya menunjukkan paham teologis yang sangat hebat. Karena baginya Yesus tidak bisa dipandang dari pakaiannya. Yesus tidak bisa dipandang dari penampilannya. Tetapi dia tahu betul bagaimana memandang Yesus atas apa yang dikerjakannya. Dan dia mendengar rupa-rupanya berita yang hebat tentang Yesus itu. Dan dia tahu menempatkan dirinya. Dan dia berkata, aku tidak layak menerima engkau. Bagaimana rumah bagus tidak layak menerima orang yang biasa-biasa saja. Bagaimana orang yang kaya tidak layak menerima orang yang miskin. Kan lucu ya.
Tetapi dia mengerti pemahaman teologis. Dia tidak terjebak pada pemahaman sosiologis. Kita selalu menghormat orang kalau pakaian lebih bagus. Menghina orang kalau pakaian lebih jelek. Ya, bergereja pun kita lebih suka. Tentunya orang-orang yang beruang banyak. Karena itu sama dengan kolekte yang banyak. Tapi mengabaikan yang lainnya. Itu sebab kita lebih suka bicara uang di dalam gereja ketimbang kebenaran dan prinsip yang seharusnya. Kita mengobrol janji dan berkat Tuhan. Tetapi tidak pernah mengumandangkan amarah dan murka teguran Tuhan yang keras. Si perwira Roma menunjukkan kelas. Dia tahu bagaimana harus bersikap yang semestinya. Karena itu dia berkata, tidak perlu. Jangan datang ke rumahku. Tidak layak. Pemahaman teologis yang bisa kita pahami di sana. Ia menempatkan diri sebagai orang yang tidak layak menerima tamu agung. Persis kalau kita mendapatkan satu gambaran. Seperti Petrus ketika pertama kali bertemu Yesus. Jangan mendekat. Aku tidak layak bagimu. Aku ini najis. Kepekaan yang hebat, saudara. Tetapi mengagumkan ini adalah perwira. Orang tinggi jabatannya ya. Roma pula lagi, bukan Israel. Nah, ini menjadi mengagumkan. Nah, oleh karena itu dia berkata begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, waktu dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan. Lalu berkata, katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Bagi saya makin mengagumkan lagi. Ternyata dia betul-betul tahu menempatkan diri sebagai tidak layak berbanding dengan Kristus. Dan dia tahu kalau Yesus mengatakan sesuatu pasti terjadi. Maka kemahakuasaan yang ada pada Kristus dipahaminya dan diimaninya, diyakininya. Padahal dia perwira Roma. Hebat bukan? Betapa luar biasanya saudaraku yang kekasih. Bagi saya ini sangat mengagumkan. Orang berbondong-bondong membawa orang lumpuh juga ke dalam tempat di mana Yesus ada untuk disembuhkan. Tapi orang ini datang mewakili hambanya. Hebat sekali. Luar biasa sekali. Mengagumkan apa yang dikerjakan si perwira ini. Banyak case yang kemudian mirip-mirip, tapi orang lumpuh itu dibawa kan. Dan oleh kawan-kawan. Ini perwira. Hambanya tidak dibawa, tapi dia percaya kalau Yesus mau hambanya akan sembuh. Luar biasa sekali. Kalau saya pikir kenapa dia nggak bawa hambanya seperti orang lain bawa hambanya untuk datang pada Yesus. Namanya orang sakit kan dibawa kepada Yesus. Tapi dia tahu Yesus bisa menyembuhkan dari manapun. Karena dia tahu Yesus Maha Kuasa. Paling tidak itu yang dipercayanya. Lucunya orang Kristen sekarang percaya Yesus Maha Kuasa. Orang Kristen sekarang percaya dan sudah dibaptis katanya dalam nama Yesus. Tapi berbondong-bondong pergi mencari pendeta yang bisa menyembuhkan orang sakit. Orang sakitnya dibawa sampai kena angin malam, kecapean malah tambah sakit. Camkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Betapa memalukannya orang Kristen berbanding dengan perwira Roma itu. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, masakan dia tidak bisa menyembuhkan di rumah kita sekalipun? Oh, kami tidak punya karunia penyembuhan, Pak. Hehe. Kau pikir ada pendeta yang punya karunia penyembuhan? No! Tidak ada! Yang ada Roh Kudus memberi karunia kepada siapa dia berkenan. Bisa kepada pendeta, bisa kepada orang lain. Saya banyak berdoa orang sakit sembuh. Tapi saya sadar betul bukan saya. Itu sebab saya tidak rela kalau dicari-cari orang. Tapi saya tidak sedikit berdoa buat orang yang kesusahan di tengah kecamuk yang luar biasa antara hidup dan mati. Saya layani, saya bawa kenal sama Tuhan. Kita berdoa kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Kalau mau ambil, ambil. Itu sebab perlu kita belajar dari perwira Roma ini. Karena itu Tuhan kagum dan mengatakan, aku tidak pernah menemukan iman seperti ini. Kan malu. Apalagi kita, sebagai orang percaya, yang mewarisi perjanjian lama, perjanjian baru lengkap. Si perwira Roma belum tahu perjanjian baru. Dia hidup pada dekade itu, pada masa itu. Dia bergerak hanya mendengarkan berita. Tapi kita sudah punya lengkap data-data yang ada di Alkitab. Luar biasa. Oleh karena itu dia menganalogikan. Seperti dirinya seorang bawahan karena dia punya jenderal. Tapi dia juga punya bawahan yang bisa disuruhnya. Datang, datang, pergi, pergi. Semua tunduk dalam sistem itu. Kukatakan kerjakan ini, kerjakanlah itu. Dan aku percaya engkau pasti bisa melakukan apapun yang kau ingin lakukan. Artinya kalau kau berkata sembuh, pasti sembuh itu akan datang kepada hambaku. Engkau tidak perlu menginjak rumahku karena aku tidak layak menerimamu. Aduh, saya sangat terenyuh dengan sikap iman itu. Hah? Orang Kristen sekarang berbondong-bondong bawa orang sakit. Dia punya sikap yang hebat. Kenapa?
saudara tidak punya sikap yang sama di dalam rumah? Berdoa. Ini perwira Roma yang berdoa. Bukan imam, bukan ahli Taurat ini. Bukan Farisi ini. Perwira Roma. Punya iman berdoa. Masa orang Kristen tidak? Masa orang Kristen mesti cari? Hah? Mencari pendeta seperti mencari dukun saja kita, bukan? Menyedihkan sekali, saudaraku. Bacalah Alkitab, lihatlah baik-baik. Banyak sekali orang sembuh-sembuh bukan pendeta yang dicari. Datang kepada Yesus. Sekarang kau dan aku bisa tiap hari yang sama. Pada tiap jam, tiap kapan pun mau datang pada Yesus. Yesus perhatikan engkau, asal engkau punya hati yang sungguh. Oleh karena itu saudara, pada waktu dia mengatakan itu berkatalah Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudaraku yang kekasih, kalimat ini menjadi sangat menarik. Ternyata di antara orang Israel, apa maksudnya? Orang pilihan. Israel, orang-orang unggulan, orang berkelas dalam keagamaan. Ternyata orang Israel sendiri pun tidak mempunyai satu sikap bagaimana yang mestinya dalam hidup mengikut Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, saudaraku. Bagaimana mungkin Israel, bangsa pilihan, ternyata mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Camkan kalimat itu baik-baik. Perwira Roma ternyata imannya di atas orang Israel. Si bangsa kafir ini ternyata imannya lebih hebat dari bangsa pilihan. Ini menjadi satu teguran menarik, bukan? Apalagi kemudian ketika Kristus membuat satu pembanding yang sangat mengerikan. Dia berkata apa? Aku berkata padamu banyak orang datang dari timur dan barat, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Apa maksudnya? Dari barat dan timur, dari mana-mana datang. Artinya di kerajaan sorga bersatu, bersekutu dengan Bapak Abraham. Seperti Lazarus yang digambarkan. Mengapa Abraham ukurannya? Karena Abraham selalu disebut Bapak orang percaya, menjadi representasi keimanan kepada Allah. Tetapi dikatakannya apa? Anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Ya, di sana akan terdengar ratap dan kerak gigi. Ternyata ada, kalau barat timur dari mana-mana ketemu Abraham, ternyata ada orang Israel berbanding ke ayat 10. Tidak pernah ketemukan di antara orang Israel, ada orang Israel yang dibuang masuk ke dalam neraka sana, di mana kertak gigi ratap dan tangisan terdengar. Ini kalimat Yesus. Dengan sederhana kita bisa mengerti itu. Di kitab Injil Yohanes pasal ke-8 ketika orang Israel berkata, kami anak Abraham, dalam dialog dengan Yesus. Yesus menghardik mereka, bukan, kau anak setan. Kalau kau anak Abraham, kau akan lakukan kehendakku, kata Yesus. Tapi kau mau membunuh aku, kau anak setan. Ternyata Israel tidak sama dengan bangsa darah dan daging. Israel adalah keutuhan, originalan, kesetiaan, kesejatian iman kepada anak Allah itu. Itu Israel sejati. Itu sebab dari Mesir menuju tanah perjanjian berapa banyak orang Israel dibantai langsung oleh tangan Tuhan. Karena itu memahami bangsa pilihan harus memahami seperti Alkitab ajarkan, bukan asumsi kita. Luar biasa. Itu yang Tuhan lakukan, saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itu di dalam pemikiran perenungan kita akan kebenaran yang luar biasa itu, akan hakikat prinsip yang benar ini menjadi perlu. Jadi apa yang dilakukan oleh si perwira itu telah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itulah klimaks dari pentingnya berita ini. Bagaimana Yesus memuji iman daripada si perwira itu. Ditempatkannya dirinya di hadapan Kristus, persis seperti bawahan dalam konteks ketentaraan yang harus sigap dan siap sedia melakukan perintah komandan. Bagi saya itu mengagumkan. Bertolak belakang dengan sikap iman orang Kristen masa kini. Pikirkan baik-baik. Marilah kita sama-sama punya sikap yang rendah hati, memahami iman dengan benar, bukan sekadar apa mau kita, tapi apa sebetulnya yang mau Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Logika-logika seperti ini perlu kita bangun, kita tumbuh kembangkan. Sehingga pikiran kita tidak bergerak liar dari seluruh struktur pikir yang kita ciptakan untuk menempatkan Tuhan dalam kerangka bangunan pikir yang kita buat. No, ayo kita tunduk pada Alkitab. Yang seringkali memang membuat kita malu.
yang seringkali membuat kita terpukul, yang seringkali membuat kita shock, membuat kita kaget dan pengen mundur. Karena seleranya beda sekali dengan selera kita. Maunya beda sekali dengan mau kita. Kalau orang menampar pipi kanan kita akan balas. Tapi Yesus berkata, seorang menampar pipi kananmu, berikan yang kiri. Mana kita mau? Tuhan berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Tapi tetap saja kita lebih suka menerima daripada memberi. Mana kita rela kekurangan. Dan itulah kita. Itu sebab bahkan kepada Tuhan pun ketika kita memberi persembahan, kita berharap kembali 2, 5, 10, 100 kali lipat. Jahat sekali. Bahkan kepada Tuhan pun kita berhitung. Ironis sekali. Apa kau pikir Tuhan pernah lupa memberkatimu? Apa kau pikir Tuhan pernah alpa memberkatimu? Apa kau lupa ketika kau memberikan? Itu pun dari Tuhan. Bagaimana kau berhitung dengan dia? Perwira itu dengan sikap iman yang besar, iman yang benar, bisa memberi arah yang betul-betul luar biasa. Dia menyerah kepada ketetapan Kristus. Dia merasa tidak layak Yesus datang dan menginjak rumahnya. Padahal rumahnya pasti cukup mewah. Karena perwira. Hebat saudara. Itulah yang Yesus puji. Sampai-sampai Yesus berkata dari barat timur orang akan datang. Berkumpul bersama dengan Abraham. Itu keterikatan di dalam kekekalan semua orang percaya. Tapi banyak dikatakan anak-anak kerajaan itu. Israel yang hebat itu. Akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Di mana ratap kertak gigi tangisan akan tiba. Jangan lupa. Matius di dalam pasal yang ke-23 menceritakan bagaimana ahli Taurat, imam-imam dihardik oleh Yesus. Apa kata Yesus? Hei kau ahli Taurat, pemimpin agama, ke neraka kau. Itu kalimat Yesus. Jelas-jelas ahli Taurat masuk neraka. Israel tulen, bukan cuma Israel, Lewi lagi. Imam, ahli Taurat, orang hebat. Jadi jangan kau pikir karena jabatan, karena kekristenan kita masuk surga. Sungguh-sungguh percaya Yesus dan melakukan kehendaknya. Bukan memuaskan hawa nafsumu, pikiranmu, gairahmu. Oleh karena itulah, sikap iman itu harus sikap iman yang betul, yang benar, yang bisa kita tontonkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh si perwira itu, ingat, dipuji Tuhan Yesus. Banyak orang Israel yang memang bebal pada waktu itu, apalagi di Kapernaum. Banyak juga yang keras kepala. Mereka tidak mau percaya, tapi dia percaya. Banyak orang Israel dikatakan akan masuk neraka. Itu kalimat Tuhan Yesus. Karena itu keunggulan keimanan adalah apa? Mendengar dan melakukan seperti yang didengar dan dilakukan Abraham. Orang terhisap dalam iman percaya itu. Kalimat ketika Abraham mengucapkan, Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian ketika dia mau mempersembahkan Ishak. Dia sudah menunjukkan kuasa yang luar biasa. Iman yang meneropong jauh ke atas kayu salib dan melihat kebangkitan itu akan terjadi. Kita sudah mewarisi. Kan mestinya lebih lagi toh, tapi ternyata tidak. Perwira Roma kafir, imannya bagus. Kita ternyata tidak. Ayo malu terhadap diri kita. Ayo malu terlebih lagi terhadap Alkitab, terhadap Tuhan kita. Ayo malu terhadap perwira Roma itu. Lalu merubah seluruh struktur dan sikap iman kita. Maka dikatakan saudaraku yang kekasih, Tuhan memberi ekstra bonus kepada dia. Hebat kau. Sekarang pulanglah. Wah, kan begitu saudara. Saya suka kalimat ini. Dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ingat, hambanya. Bukan dirinya, bukan nafsunya, bukan pribadinya. Hambanya. Untuk siapa kau berdoa? Untuk siapa kau memohon? Untuk apa kau berdoa? Untuk apa kau memohon? Seringkali kita berdoa memohon untuk memuaskan diri kita. Untuk keluarga kita mungkin, orang tua kita dan lain sebagainya. Tapi tidak untuk yang di bawah kita, bukan? Sikap itu sangat luar biasa, saudaraku. Indah. Karena itu marilah kita beriman dengan sungguh, dengan benar, dan tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Tidak memaksakan kehendak kita,
terhadap apa yang Tuhan mesti lakukan terhadap kita. Tapi bagaimana melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Percaya dan berserah penuh. Dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Itulah iman. Iman yang besar adalah iman yang percaya pada kedaulatan Allah. Dan menyerahkan diri kepada keputusan Allah. Bukan mengatur Allah. Apalagi suruh dia berubah. Itu iman cetek, iman payah, iman sesat itu. Itu iman yang ngaur. Kalau kau percaya Allah Maha Kuasa, ngapain kau atur dia? Kalau kau percaya Allah Maha Tahu, ngapain kau ajari dia? Kan lucu ya. Katanya Allah Maha Tahu tapi dia ajar-ajari. Kan cuma menunjukkan dia tidak tahu. Katanya Allah Maha Besar tapi dia atur-atur. Kan menunjukkan tidak respect. Pernah saudara pikir itu? Ayo kita bolak-balik seluruh logika itu. Tapi saya mengerti, saudara suka dengan itu dan cocok dengan itu dan akan berusaha mencari pembenaran. Sekalipun hati kecil saudara tahu itu salah. Sementara kalau saya mau khotbahkan itu, saya mungkin akan cari berbagai logika untuk menyampaikan itu. Karena orang suka itu. Padahal nurani saya kalau mau jujur, mungkin juga tahu itu salah. Tapi nurani saya tidak rasa salah itu, ya sudah rusak. Sudah hancur. Sudah terlalu biasa dengan hal yang salah. Ya sudah, nikmat di situ. Semoga kita tidak terjebak di sana. Kan itu milikilah iman yang besar. Iman yang percaya kepada Allah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah. Biarkan Allah memutuskannya bagimu. Dan bukan engkau yang mengatur dia. Biarkan Allah membuatkan ketetapan-ketetapan yang indah dalam hidupmu. Percayalah. Tidak ada rancangannya yang salah. Ia selalu sempurna. Tapi kalau memang kau percaya dia sempurna di dalam segala sesuatu. Dan maha di dalam segala sesuatu. Belajar untuk tidak mengajari dia lagi. Belajar menahan kalimatmu. Belajar mengatur-atur Tuhanmu. Belajar tunduk dan berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Katakan saja apa yang kau mau katakan. Aku percaya itulah kebenaran dan itulah pengharapan. Alangkah indah. Selamat beriman. Iman yang besar kepada Allah yang hidup. Tapi ingat, iman yang besar adalah iman yang percaya. Apapun yang Allah katakan, Allah lakukan. Akan terjadi dan baik bagi kita. Berbahagialah si hamba yang punya majikan. Bukan saja perwira, tapi jadi penting. Takut akan Tuhan. Ia tak perlu kecewa. Hanya karena majikannya seorang kafir Roma. Karena ternyata ia orang beriman. Iman yang besar. Lebih dari kebanyakan orang Israel. Yang bahkan menolak Yesus. Dan menuntut tanda-tanda dari Yesus. Ironis. Tapi itulah kenyataannya. Tuhan menolong kita menemukan kebenaran iman yang besar itu. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terus tolong kami supaya punya iman yang besar, bukan untuk mengatur dunia ini, tapi bagaimana kemudian kami tunduk pada kehendak-Mu dan percaya penuh Engkau akan lakukan perkara hebat dalam hidup kami. Pakai kami seturut kehendak-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi alat-Mu di tengah kehidupan untuk mewarnai zaman ini, dan kami boleh menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kami, tuntun kami, pimpin kami. Terima kasih untuk pembelajaran dari perwira Roma itu. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, selalu senang bertemu dengan saudara. Dan saya tidak akan bosan-bosan berkata, terus doakan program kita Dimensi Iman Kristiani. Ambil bagian dan mendukung untuk kemudian kita mengerjakan bersama melayani Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai saudara. Doakan secara khusus supaya saya tetap jaga diri, jaga hati, setia pada Tuhan, dan boleh diberi kerendahan hati dan keberanian menyatakan kebenaran dan bukan kompromi. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Shalom.